Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri tahun 1436 Hijriyah, rahimakumullah. Semoga rahmat dan barakah Allah Azza wa Jalla senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, sebulan penuh kita memperoleh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan petunjuk darinya sehingga mampu melewati hari demi hari pada bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah, utamanya berpuasa di siang hari dan melaksanakan qiyamul lail di malamnya. Dari sekian banyak pendidikan dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah di bulan Ramadan adalah membiasakan diri untuk menahan lapar dan dahaga. Sebab ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada saat kita telah terbiasa untuk menahan lapar dan dahaga, maka biiznillah subhanahu kita pun akan terdidik untuk belajar bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menahan lapar dan dahaga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan yang telah kita lewati. Sebenarnya kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sosok kekasih dan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya setiap muslim dan muslimah yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menahan lapar dan dahaga, ingatannya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita belum bisa membawa diri dan pikiran kita untuk mengingat kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan sempurna ibadah yang kita kerjakan. Karena pada dasarnya ibadah yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, harus sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus menahan lapar dan dahaga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa agama yang sempurna, menutup semua ajaran dan agama sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling tinggi derajatnya di sisinya. Beliau yang begitu kita cintai sallallahu alaihi wasallam
ternyata bukan hanya pada bulan Ramadan saja menahan lapar dan dahaga. Orang yang lebih baik daripada kita, terbaik dari semua manusia, tidak hanya menahan lapar dan dahaga pada bulan Ramadan, tetapi itulah keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang hamba melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia merasa berat, menganggapnya sebagai sebuah beban, sehingga selalu berpikir kapan akan berakhir bulan Ramadan. Bahkan pada prinsipnya, sebagian orang mana yang lebih dahulu melaksanakan salat Idul Fitri, itu yang akan saya ikuti. Dianggapnya sebagai sebuah siksaan di dunia. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesehariannya seperti itu, yang digambarkan oleh istri-istrinya, ibunda kita ummahatul mukminin. Marra alaina hilalun thumma hilalun thumma hilal, wa lam yakun ma'ana illa al-aswadan al-ma'u wat-tamru. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika hilal awal bulan muncul, diikuti dengan munculnya hilal yang berikutnya, lalu hilal yang selanjutnya, 2 bulan berturut-turut, bukan sebulan, 2 bulan berturut-turut. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada di dalam rumah kami, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahan makanan dan minuman kecuali air dan kurma. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali air dan kurma. Kita pada bulan Ramadan sebulan penuh menahan lapar dan dahaga. Tetapi lihat dan kita rasakan, sebelum memulai berpuasa, sebelum terbitnya fajar shadiq, apa yang kita konsumsi dan kita nikmati? Sekian ragam makanan dan minuman. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, tiba saat berbuka, matahari tenggelam di ufuk barat, apa yang kita santap? Sekian banyak jenis makanan dan minuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya air dan kurma. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, akan semakin sempurna lagi ibadah puasa yang dikerjakan seorang hamba pada saat dia menjalani hari-hari dan malamnya. Dia layangkan kembali ingatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj Abu Husain An-Naisaburi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya. Malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Faiza bi Abu Bakr wa Umar. Beliau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, 3 manusia terbaik di atas muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan sembarang orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah?" Malam-malam seperti ini, kenapa kalian meninggalkan rumah? Apa sebabnya? Nabi bertanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar menjawab, "Al-ju'u ya Rasulullah." Karena lapar, wahai Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq ternyata lapar. Umar bin Khattab lapar. 2 orang yang sudah dipastikan masuk surga lapar. Karena memang tidak ada bahan makanan saat itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Wallahi nafsi biyadih la akhrajani ma akhrajakuma. Aku pun, kata Rasulullah, keluar dari rumahku kena lapar juga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar. Kita terlalu kaya kalau ini dibandingkan dengan Rasulullah. Kita terlalu kaya kalau dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu bukan bulan Ramadan, itu kesehariannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quma, ayo ikut aku." Beliau mengajak Abu Bakar Siddiq dan Umar untuk bertamu dan berkunjung kepada salah seorang sahabatnya yang terdekat, salah seorang sahabat Ansar. Setibanya Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar di rumah tersebut, ternyata sahabat Ansar itu sedang pergi. Sang istri menyampaikan, "Zahaba yasta'zibu lanal ma'." Suamiku sedang pergi wahai Rasulullah untuk mencarikan air tawar buat kami. Pada saat itu sahabat Ansar yang dituju oleh Nabi alaihi salatu wassalam datang melihat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab berkunjung ke rumahnya. Luar biasa bahagia dan senangnya. Alhamdulillah, ma ahadun al-yawma akram aghayatan minni. Alhamdulillah, hari ini tidak ada orang yang lebih berbahagia dan beruntung dibandingkan saya, karena tamu-tamu terbaik datang di rumahku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terasa benar pada praktek keseharian para sahabat. Ketika tamu datang memerlukan bantuan, ketika tamu datang dalam keadaan lapar, bukannya diusir, bukannya merasa berat, tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya kita pun demikian. Kerabat dan saudara kita, tetangga-tetangga kita, tamu-tamu kita kaum muslimin yang masih banyak di antara mereka fuqara dan masakin, harusnya mengundang semangat kita untuk memperhatikan mereka. Karena begitu senang dan bahagianya sahabat Ansar itu, maka beliau pun mempersiapkan hidangan yang paling terbaik seumur hidupnya. Malam itu juga sahabat Ansar menyembelih seekor kambing miliknya. Kurma, mulai dari kurma yang masih muda, rutok, sampai kurma yang telah tua, dihidangkan untuk tamu-tamu yang agung. Kambing yang telah disembelih dan dimasak demikian juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menikmati sajian makan malam. Setelah falamma ansabi'u wa rawaw, setelah kenyang karena makan dan minum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wallahi nafsi biyadih la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Akhrajakumul ju' min buyutikum thumma la tarji'u hatta aqabtum hadzal na'im." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, pasti dan sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat malam ini. Makan malam dengan bentuk yang seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, lalu kembali sudah dalam keadaan kenyang. Demikianlah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendidik dan mengajarkan umatnya untuk lebih memperhatikan kepentingan akhirat. Orientasinya, visi dan misi hidupnya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau gunung-gunung emas dimiliki dan dipunya, seandainya Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan istana tinggi megah, sudah beliau punya. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan pakaian indah dan
perkakas serta perabot yang lengkap beliau miliki. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita secara jujur dan nyata bagaimanakah sebenarnya seorang muslim menentukan arah hidupnya ke depan, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan semacam ini telah ditanamkan betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat pun meniru dan mencontohnya. Seorang sahabat yang mulia Khalid radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau bercerita mengingatkan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat waktu itu beliau sebagai seorang pemimpin dan gubernur. Beliau mengingatkan kaum muslimin tentang kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabat semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin wa kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waratus syajar. Kata sahabat Khalid radhiyallahu ta'ala, demi Allah aku masih ingat betul aku adalah orang ketujuh pada saat kami itu bertujuh. Rasulullah dan para sahabat ketika itu bertujuh, termasuk sahabat Khalid. Tidak ada makanan yang bisa kami konsumsi kecuali daun-daun pohon yang berduri, pohon daun bidara. Itu yang dinikmati oleh Rasulullah dan dinikmati oleh para sahabat. Bukan hanya sahabat Khalid radhiyallahu ta'ala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala pun demikian. Dan sekian banyak sahabat yang riwayatnya kita baca di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama. Mereka menggambarkan betapa kurangnya makanan dan minuman saat itu. Dalam sebuah pertempuran tidak ada bahan makanan yang bisa mereka bawa kecuali kurma secukupnya. Itu pun sebutir kurma dinikmati oleh seluruh pasukan. Sehingga ketika ditanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, caranya bagaimana? Kunna namussuha masfah. Satu butir kurma bergilir. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, saya menyedot kurma itu, diserahkan kepada sahabat yang kedua. Terus begitu, hanya sekali. Bukan kurma kemudian dibuang-buang. Bukan satu orang 5 atau 10 butir. Satu butir. Bergiliran sampai akhir prajurit pasukan itu. Itu bahan makanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan akan semakin sempurna lagi ketika kita mampu bersyukur dengan mengingat kembali ternyata makhluk yang terbaik dan generasi terbaik umat ini, begitu susahnya mereka hidup. Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak ada kesempatan. Karena barangkali orang akan bertanya, ya tidak awal Islam. Memang awal-awal Islam seperti itu. Memang daerah Islam masih kecil. Tetapi setelah umat Islam menaklukkan sekian banyak wilayah, kekuasaannya meluas, harta ghanimah, rampasan perang milik orang-orang kafir berhasil dimiliki kemudian dibagi-bagikan, kan berubah keadaannya berubah. Tetapi sikap para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap sama. Jadi jangan salah menilai dan menyimpulkan bahwa kisah-kisah seperti tadi hanya terjadi di awal Islam. Kesimpulan yang salah. Yang benar, pendidikan seperti itu ditanamkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hidupnya. Terbukti Nabi Alaihi Wasallam meninggal dunia. Baju besi yang digunakan untuk berperang itu masih dalam keadaan tergadaikan, masih digadaikan hanya untuk mendapatkan bahan sembako, bahan makanan pokok yang diberikan untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Padahal sekali lagi, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menginginkan
gunung-gunung emas beliau punya. Istana megah tinggi menjulang beliau miliki. Perkakas, perabot, kendaraan mewah, pasti beliau mampu. Tetapi itu tidak dipilih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sebenarnya jalan untuk menuju bahagia itu amat mudah. Langkah untuk tentram dan damai hati itu sangat ringan. Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah mencontohkan secara nyata dalam kehidupan mereka. Maka dalam kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingatlah selalu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama tujat lahu dunya bihazatiriha." Ingat baik-baik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau ingin mendapatkan bahagia, tenang, tentram dan damai. Tidak perlu banyak, tidak perlu sekian puluh. Yang perlu diingat, andaikan satu hadis ini saja selalu kita ingat, itu sudah cukup menjadi tangga kita menuju puncak kedamaian dan ketentraman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa saja di antara kalian yang seharinya itu merasakan aman di rumahnya, sehat bugar tubuhnya, memiliki bahan makanan untuk harinya itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka sungguh seakan-akan dunia beserta isinya ini dikumpulkan hanya untuknya. Udah, ingin menjadi penguasa dunia cukup dengan 3 syarat. Sekian banyak orang, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, membayangkan dan berkeyakinan, bahkan dilakukan secara praktek dan nyata dalam kehidupannya. Nah, untuk senang dan bahagia harus punya ini, punya itu. Rumah megah, kendaraan mewah, luasnya tanah, anak yang banyak, istri lebih dari 1, pekerjaan dan gaji yang tinggi. Dipikirnya itu bisa membuatnya bahagia. Padahal Nabi Muhammad SAW secara ringkas dan sederhana menyampaikan kepada kita, barang siapa yang merasakan aman di rumahnya, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di sebuah negeri yang aman, sentosa dan damai. Bukan hanya di rumah kita merasakan aman dan tenang, di jalan raya, dimanapun kita berada. Pemerintah kita, pemerintah Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberikan rahmat untuk mereka, terkhusus aparat keamanan baik dari TNI maupun Polri yang telah mencurahkan waktu, tenaga untuk memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi umat Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala aman, tenang, tentram. Sebagian ulama menafsirkan dan memahami bahwa yang dimaksud dengan aminan fi sirbihi, pikirannya tenang, hatinya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, tubuhnya sehat, bugar, sehat. Apa artinya? Pangkat, jabatan, kedudukan. Apa manfaatnya? Harta dan materi yang kita punya kalau hidup dalam ketakutan. Lihat sekian banyak kerusuhan yang terjadi. Na'udzubillah, semoga tidak terulang kembali di negeri ini. Kerusuhan di berbagai daerah, di berbagai tempat. Harta tidak bermanfaat. Mobil harganya 150 juta hanya dijual 200.000, 500.000. Rumah berdiri lengkap dengan tanahnya ribuan meter yang mestinya sampai ratusan juta hanya dibayar dengan 1 dan 2 juta. Kenapa? Harta, benda, materi sudah tidak bermanfaat lagi dalam keadaan chaos,
dalam keadaan rusuh, dalam keadaan tidak tenang dan tidak tentram. Apa artinya? Apa artinya harta benda yang kita punya? Kalau tadinya kita jatuh sakit, na'udzubillah, dokter bilang jangan minum yang manis, Pak. Ini nggak boleh, kolesterol. Jangan. Semakin parah. Apa artinya harta benda yang kita punya? Kalau akhirnya makanan dan minuman itu betul-betul dibatasi untuk kita. Tidak boleh lebih. Nah, jamnya sudah ditentukan. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa indahu qutu yaumi. Dia memiliki bahan makanan yang cukup untuk harinya itu. Untuk harinya itu. Bukan untuk besok, bukan untuk 2 hari lagi, bukan untuk sebulan, bukan untuk 2 bulan. Bukan. Nabi hanya menyatakan untuk harinya itu. Siapapun di antara kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang bisa mengumpulkan 3 hal ini, Nabi mengatakan sungguh dunia beserta keisinya seakan-akan telah dikumpulkan, dihimpun dan disatukan untuknya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita yang hadir di sini dan yang tidak hadir, sebenarnya kalau ingin dibagi hanya menjadi 2 golongan, yang mampu dan tidak mampu. Maka khutbah Idul Fitri kali ini, setelah mendengarkan beberapa penjelasan di depan tadi kepada mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melihat kriteria tadi, dengan kemampuan yang dia punya sudah lebih dari cukup. Maka merendahlah, tawadhu'lah kepada Allah yang telah memberi dan menitipkannya untuk kita. Perhatikan orang-orang di sekitar kita yang lebih membutuhkan dari kita. Jangan merasa sombong, tinggi hati, merasa yang terbaik sehingga melihat yang lain rendah dan ada di bawah kita, hanya karena harta dan materi yang kita punya. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya boleh, punya harta silahkan, ada materi yang berlimpah diperbolehkan secara syariat. Tetapi jangan sampai lupa, jangan sampai lupa dengan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan ibadah. Jangan lupakan kewajibannya untuk menuntut ilmu agama kepada mereka yang tidak mampu. Terus-teruslah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin kebanyakan dari kita yang hadir di sini untuk memenuhi 3 syarat yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam mampu. Hanya barangkali saja kita yang kurang bersabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua yang hadir di sini termasuk bagian dari para penguasa dunia. Para penguasa dunia dalam arti syar'i selalu mendapatkan ketenangan dan keamanan, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kaki kita untuk mengumpulkan ma'isyah, mencari nafkah, walaupun hanya cukup untuk 1 hari saja. Walaupun hanya cukup untuk 1 hari saja. Karena dunia sudah ada di genggaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya untuk kita semua, dan semoga Allah melimpahkan keikhlasan untuk kita, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.